Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Ekonometrika. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Untuk mengetahui apa itu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda, mari kita simak video ini ya. Eits, sebelum masuk ke topik pembahasannya, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan diri kelompok 4 Ekonometrika. Pertama, hai, perkenalkan nama saya Sari Bunga Hariri dari kelompok 4 dengan NIM 5031933. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan NIM 503190076. Saya Rahayu Saputri, NIM 5031939. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin, NIM 503172035. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear sederhana. Nah, regresi linear sederhana ini adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Nah, analisis ini biasanya digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen, apakah nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Nah, data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Nah, jadi regresi linear sederhana ini ada juga rumusnya, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Untuk keterangan Y, subjek dalam variabel dependen yang diprediksi. Untuk A, harga Y ketika harga X sama dengan 0 atau harga konstan. Untuk B, angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila plus, arah garis naik, dan bila negatif maka arah garis turun. Untuk X, subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Next, di sini ada contoh kasusnya, yaitu seorang pengusaha bernama Andrianto ingin meneliti tentang pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan minyak wangi. Nah, dari pernyataan tersebut didapat variabel dependen atau Y adalah volume penjualannya, dan untuk variabel independen atau X ialah biaya promosinya. Untuk data-datanya bisa dilihat di gambar berikut. Saya akan memberi pembahasan tentang contoh kasus dari regresi linear sederhana. Langkah pertama, buka file korelasi dan regresi. Kedua, klik analyze, klik regression, and klik linear. Ketiga, klik dan pindahkan volume penjualan ke kotak dependen dan biaya promosi ke kotak independen dengan mengetik tanda segitiga. Keempat, klik statistik, pilih estimatis, model fit, dan deskriptif. Kelima, klik continue click. Plots pada standar dessert, residual plots, pilih histogram dan normal probability plots. Keenam, klik continue dan klik OK. Ditetapkan hipotesis sebagai berikut. Tidak ada pengaruh secara signifikan antara biaya promosi dengan volume penjualan. Ada pengaruh signifikan antara biaya promosi dengan volume penjualan dengan menggunakan tingkat signifikasi 5% dan pengujian dua sisi dan derajat kebebasan. Rumus DF sama dengan N kurang K kurang 1 sama dengan 10 kurang 1 kurang 1 sama dengan 8. N sama dengan jumlah data, K sama dengan jumlah variabel independen. Maka diperoleh T tabel sebesar 2,3600 dapat dilihat pada MS Excel dengan mengetikkan sama dengan tif dalam kurung 0,08 titik koma 8 sama dengan, lalu tekan enter karena T hitung lebih kecil
dari T tabel, maka HA diterima. Kesimpulannya, terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya promosi dengan volume penjualan. Model regresi linier sederhana yang baik harus memenuhi asumsi-asumsi berikut. 1. Eksogenitas yang lemah. Kita harus memenuhi secara mendasar sebelum menggunakan analisis regresi bahwa analisis ini mensyaratkan bahwa variabel X bersifat fixed atau tetap, sementara variabel Y bersifat random. 2. Linearitas. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa model analisis regresi bersifat linear, artinya kenaikan variabel X harus diikuti secara proporsional oleh kenaikan variabel Y. 3. Variance error yang konstan. Ini menjelaskan bahwa variance error atau variance residual yang tidak berubah-ubah pada respon yang berbeda. Asumsi ini lebih dikenal dengan asumsi homoskedastis. 4. Autokorelasi untuk data time series. Jika kita menggunakan analisis regresi sederhana untuk data time series atau data yang disusun berdasarkan urutan waktu, maka ada satu asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi autokorelasi. Asumsi ini melihat pengaruh variabel lag waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Jika ada gangguan autokorelasi, artinya ada pengaruh variabel lag waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Baiklah, pembahasan kedua adalah regresi linier berganda. Apa itu regresi linier berganda? Nah, jadi regresi linier berganda adalah regresi di mana variasi turun naiknya nilai suatu variabel terkait atau yang bisa disebut Y dianggap atau dipengaruhi atau dijelaskan oleh variasi nilai beberapa lebih dari satu. Variabel bebas contohnya X1, X2, dan seterusnya. Dan contohnya, turun naiknya laba atau profit perusahaan tidak dapat dipisahkan dari pengaruh turun naiknya pendapatan atau revenue, atau juga biaya. Dengan analisis regresi linier berganda, dapat diprediksinya perubahan nilai suatu variabel terkait oleh perubahan nilai variabel-variabel bebasnya. Selanjutnya, persamaan regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda sebenarnya sama dengan regresi linier sederhana, hanya variabel bebasnya lebih dari satu buah. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan A tambah B1 kali 1 tambah B2 kali 2 tambah bla 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 atau seterusnya. Keterangannya yaitu Y sama dengan variabel terikat, A sama dengan konstanta, B1 atau B2 sama dengan koefisiensi regresi, X1, X2 sama dengan variabel bebas. Aplikasi perhitungan regresi berganda. Ada banyak aplikasi atau software yang dapat digunakan untuk menghitung atau melakukan analisis regresi ini pada berbagai jenis regresi, seperti halnya SPSS. Dapat dilakukan semua analisis di atas kecuali regresi data panel hanya bisa melakukan dengan metode maksimum likelihood saja. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan regresi berganda. Yang pertama adalah membuat HA dan HO dalam bentuk kalimat, membuat HA dan HO dalam bentuk statistik, membuat tabel penolong untuk menghitung angka statistik. Selanjutnya, hitung nilai persamaan B1, B2, dan A dengan memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan regresi berganda. Y sama dengan A ditambah B, X1 tambah B2, X2. Untuk menguji signifikans dalam membandingkan F hitung dan F tabel. Nah teman-teman, perhatikan contoh tabel, contoh soal, dan pembahasan dari tabel di atas ya.
Dengan contoh soalnya adalah tentukan persamaan regresi ganda. Buktikan apakah ada pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan di Desa Tani Tambak Raya Sejahtera. Berikut pembahasannya bisa dilihat di atas. Sebelum memasukkan data tersebut ke persamaan B1, B2, dan A, kita gunakan metode skor deviasi untuk menyederhanakan data tersebut. Metode ini menggunakan persamaan deviasi. Nah, jadi hasilnya, persamaan regresi gandanya Y sama dengan 128,2 dikurang 0,52 X1 dikurang 0,17 X2. Untuk membandingkan F dan tabel sebelumnya akan dicari nilai korelasi ganda seperti berikut ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa HA hasilnya adalah H. Terdapat pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami presentasikan dalam video ini. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Dan untuk teman-teman sekalian dan untuk teman-teman dari kelas 4B Akuntansi Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dapat memberikan komentar atau pertanyaan di dalam kolom komentar. Sebelumnya, like video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.